Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini Swasti jalan-jalan ke nih Ava Gapi Farm. Kelihatan nggak? Ava Gapi Farm ini ada di Magelang, tepatnya di Pabelan, Kabupaten Magelang. Nah, teman-teman bisa cari sih di Google Map Ava Gapi, nanti kotanya di tempatnya di Magelang. Nah, ini kali ini saya mau langsung berkunjung ke sini. Kita mau lihat ikan dan kita mau wawancarai si pemiliknya, namanya Mas Arfan. Oke, langsung aja kita cus ke sana yuk. Etok-etok didodok, padahal settingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Oke, Mas. apa kabar Mas? Alhamdulillah. Oke, baiknya. kali ini Datang, Mas. saya senang banget udah ketemu langsung sama Mas Arfan. Dia ini pemilik Ava Gapi yang cukup populer. Wah, ini letaknya Di Pabelan Mungkit Magelang, dekat Oh. Borobudur. deket Borobudur. Kalau ke Borobudur dari Jogja itu lewat Lewat jalan di sini ya. jalan itu. Jalan Magelang, Magelang. Jalan Magelang nanti masuknya kira-kira 200 meter. Ya. Ya, oke Mas, aku mau lihat-lihat ikannya. Boleh. Woi, men, ini raknya bagus. Ini sih aku mungkin karena biasa lihat ikan ya. Ya nggak biasa. Ini loh, ada Grand Championnya. Ada Grand Champion, ada luar biasa banget. Nanti kita akan wawancara lebih detail lagi. Kita mau bahas piala-piala ini dan prestasi-prestasi ini dari Mas Arfan itu sendiri. Mas, ini gapinya jenisnya banyak banget, ada apa aja? Ada apa? Topas, Sky Blue, ini HB Blue, HB Blue, Yellow Cobra, Bagus-bagus, Albino, men. Yellow Cobra, ternyata bagus-bagus. Grass. Ini Blonde, Ini ada Vienna ya? Vienna, Vienna. Yellow Cobra, Blue Grass lagi. Ini Singa Blue. Singa Brutel. Singa Brutel. Nah, Nah, Swasti. ini kayaknya kok nggak asing saya ini. Ini dari mana ini? Land mana ini? 80% dari Swasti. Kenapa ya kalau saya wawancara tak tanya dari mana, dari Swasti gitu. Oke Mas. Oke, nanti kita akan akan lebih detail lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya, pokoknya saksikan terus saja, kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan pemilik Ava Gapi, leader luar biasa dari Magelang. Oke, nah saat ini saya sudah ketemu sama pemilik farmnya ini. Pemilik farmnya, Mas Arfan. Adib Nah, Arfan Adib, Aziz. Adib Arfan. Aziz. Adib Arfan Aziz. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Adib Arfan Aziz. Farmnya namanya apa? Arfan. Panggilannya Arfan. Farmnya Ava. Farmnya Gapi. namanya Ava Gapi. Oke, kita mau lebih ngobrol lebih intens lagi tentang masalah gapi ya. Ya. Mas Arfan ini pertama kali tahu gapi itu kapan itu? Pertama kali tahu gapi itu waktu SIGF tahun 2019 di SCH itu. Berarti Itu pertama kali tahu gapi apa ikan gapi itu apa gitu. Berarti belum lama ya, tahun Belum 2019 lama. dia ada eventnya Swasti. Ketika itu Swasti kan ngadain internasional festival apa kontes internasional ya ketika itu. Nah, Mas Arfan ini datang ke mall apa Sleman City Sleman ya? City Hall waktu itu. Terus baru lihat itu berarti. Iya, baru tahu itu. Kenapa kok tertarik sih sama gapi? Itu nggak langsung tertarik dulu kan, baru dikasih tahu ada gapi nih, ikan kecil kayak cupang tapi punya nilai jual yang tinggi gitu. Istilahnya kan awal mula kan dari nilai jual dulu Mas tertariknya gitu. Terus tak lihat-lihat dulu, kayak gini. Terus baru selang dari itu belajar nyari di YouTube, nyari tentang ikan gapi itu gimana. Ternyata nggak cuman nilai jualnya, dia ada kayak bisa dipelajari gitu tentang genetika, tentang
strain baru gitu. Nah, di YouTube tuh semakin belajar lagi terus akhirnya mulai nyoba 1 pasang, 2 pasang gitu. Terus semakin kesini semakin tertarik terus lanjut terus. Oke, berarti permulaan dari sebuah kontes ya, ketika itu kontes kemudian tertariknya sebenarnya berarti tertarik sama duitnya. tapi begitu tahu kan dia harus pelihara dulu ya, mau nggak mau kan harus pelihara. Ternyata pas perjalanan meliharanya ternyata ketemu feel-nya bahwa gapi itu ternyata cantik juga, gapi itu bahkan ternyata seperti Mas Taufik bilang kecanduan. Saya kecanduan beli lagi pengen ini beli lagi sampai nggak ada tempat tapi kayaknya udah penuh, wah pusing. Iya, buat teman-teman yang pelihara gapi jangan sampai kecanduan. Jadi gapi itu ya kayak gitu. Kalau belum punya, sekarang punya berapa jenis, Mas? Kalau total tuh 17 jenis. Dari tahun 2019 sekarang sudah punya 17 jenis. Ya, bener sih kecanduan kalau itu. dan rumah ini juga ada beberapa farm. Nanti kita juga akan melihat lebih detail lagi farmnya di mana-mana. Jadi ternyata sudah banyak banget. Jadi ketertarikan sama gapi yang awalnya cuma lihat di pameran, lihat di kontes gitu, ternyata sekarang jadi farm yang cukup lumayan gede lah ini, Mas. Punya banyak akuarium dan banyak ember-ember gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya setelah tahu gapi kayak gitu terus kan pelihara, Mas. Ya. Kendala di pertama kali pemeliharaan itu apa, Mas? Kendala penyakit dari biasanya awal mula dulu suhu dingin ekstrim gitu, nggak tahu ini harus gimana. Terus dulu sifon tuh juga masih jarang karena belum tahu nek sifon sering-sering tuh lebih bagus gitu. Terus pengolahan air dulu juga belum tahu, sini kandungannya banyak besinya atau banyak kapornya tuh gimana, harus nangani itu belum tahu. Yang dulu bikin stres tuh penyakit sih, sampai beberapa tank itu sakit semua. Terus gimana ini, terus akhirnya ya belajar lagi lihat di YouTube tentang gimana cara menanganinya. Akhirnya ya udah terlewati sih itu, udah ikan sakit tuh minimal udah dikasih MMC ya. Ya, karena biasanya kita kadang dapat curhatan dari teman-teman yang pelihara mati-mati. Ya memang benar sih teman-teman yang baru awal-awal pelihara itu karena kematian cukup tinggi. Kemudian ya salah satu solusinya ya memang kita ngasih solusi, coba kasih MMC. Karena memang kita itu sering ngomong gini, Mas, kalau mau pelihara apapun cari tahu, nggak hanya sekedar cari tahu dia pakannya apa, tapi harus tahu obatnya apa. Misal kita pelihara ikan apapun lah ya, itu kan resikonya pasti ada penyakit, ada makanannya. Makanannya apa harus tahu. Jadi misal kayak Artemia macam-macam gitu kan, pertama kali juga harus tahu juga toh. Kemudian obatnya penting. Jadi ini buat teman-teman yang baru pertama kali ini pelihara gapi, ini salah satu pengalaman dari Mas Arfan ini penyakit. Jadi mau nggak mau memang kalau kita mau pelihara gapi pertama kali, siapkan dulu pakannya, siapkan dulu obatnya. Gitu. Dulu memang awal mula sakit tuh pakai methylene blue, garam, terus nggak banyak perubahan. Terus saya nyoba itu dari swasti pakai MMC itu lumayan, langsung nggak perlu garam lagi, langsung MMC aja di satu akuarium itu udah. Kalau emang yang parah banget dipisah, tak kasih itu ya nggak bisa sembuh, nggak, kalau misal Vinroot atau apa nggak bisa sembuh, cuman dia bisa sehat lagi gitu. Pakai di tank juga tak kasih lumayan juga. Siap. Ini nggak iklan loh, saya nggak bayari Mas Arfan buat cerita kayak gini loh. Sampai habis 3 botol. habis 3 botol. Oke, ya tadi kendalanya kayak gitu. Nah sekarang kalau ketika udah kendalanya ya, sekarang kita bicara seneng-senengnya. Jadi apa sih yang didapat ketika Mas Arfan pelihara gapi itu, senengnya apa ya? Ya mungkin dari jualan dapat duit ya jelas lah. Tapi selain ya mungkin itu juga perlu diceritakan. Tapi ada apa lagi ketika pelihara gapi? Dan ternyata mungkin aku nggak ngerti Mas Arfan dulu udah punya ikan-ikan ini atau belum, atau gara-gara gapi terus
tambah grameh, tambah macam-macam ini. Kalau senengnya seneng sih, maksudnya punya banyak relasi sekarang, punya teman juga, teman di dunia ikan, di dunia air. Kalau apa namanya, kalau Gapi apa ya, bisa ikut-ikut mencetak itu loh Mas, Nyilangin gitu. Padahal ya kita ilmunya nggak banyak, cuma sedikit sambil belajar, tapi punya kepuasan sendiri. Bisa nyilangin, bisa dapetin strain yang ya belum mau kita, cuman tujuan kita udah mulai jelas nih. Minimal nyilangin sama jenis beda land. Ya. Kan kemarin tadi ngobrol-ngobrol masalah Yellow Cobra tadi, kita ternyata dapat apa, kualitas yang cukup bagus dari nyilangin dari lain-lain dan dari seleksi. Yaitu ya berarti Mas Arfan ini udah benar-benar, kalau saya sih bilang udah benar-benar sangat serius sekali itu mempelajari Gapi bahkan sampai kayak gitu. Nah, sekarang Mas, ini pertanyaan yang mungkin aku nggak akan tanya lebih detail, cuma dari Gapi-Gapi yang sudah ini, Mas Arfan udah pernah menjual belum atau sudah ada hasilnya belum? Sudah. Malah nggak lama dari saya breed terus beranak sampai baru F1. Yang penting intinya posting Mas, posting mau di Instagram, di Facebook, posting yang menarik, yang istilahnya orang lihat menarik itu langsung ada yang beli dulu. Berarti malah waktunya nggak terlalu lama langsung bisa jualan ya? Iya. Oke, bagi teman-teman yang sering tanya, nih saya pemula, saya nggak bisa jualan. Nah, ini salah satu contohnya Mas Arfan ini ternyata hanya dalam waktu sekali breed, berarti ya kira-kira 4-5 bulan ya. 4-5 bulan. Iya kan, kalau anakan pertama aja udah bisa kan. Berarti anak pertama 3 bulan itu udah mungkin kalau Mas Arfan belinya langsung beranak kan 3 bulan bisa langsung jual. Iya, benar. Ya 3-4 bulan lah ya, itu sudah menghasilkan. Ya luar biasa lah buat pemula yang baru kenal di sebuah event. Pasarnya nggak cuma di Magelang, kalau saya malah kebanyakan di Sumatera sama Sulawesi. Jadi banyak yang online ya malah. Online semua. Kebanyakan online. Oke, jadi ternyata Mas Arfan sudah kemana saja? Sumatera, Kalimantan udah, Sulawesi udah, Lombok, yang belum Papua. Karena pengiriman atau apa? Karena buyer ini nggak ada, belum ada. Belum ada ke bayarnya. Luar negeri malah udah ke Malaysia. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman ini Mas Arfan ini luar biasa sekali loh. Berarti udah pernah ekspor lah ya. Pernah ekspor. Jadi ikannya sudah diekspor. Oke. Menarik banget sih sebenarnya Mas Arfan dari saya bilang dari benar-benar yang saya tahu banget, karena saya nemoni ketika dia di event itu, saya nemoni, dan dia juga salah satu yang ketika itu nggak beli tapi dapat giveaway ya. Iya. Dapat giveaway di event saya, di game saya, dia dapat giveaway. Dari situ sebenarnya awal mulanya mungkin terkait Gapi, dan kalau dihitung sampai sekarang itu baru 2 tahun. Tapi performanya luar biasa karena dari 2 tahun ini Mas Arfan sudah ekspor, sudah ke luar kota. Saya tidak akan nyebut berapa hasilnya, tapi kalau Anda lihat dari perkembangan farmnya, ini udah gede banget pastinya gitu loh. Nah, ini Mas, saya mau tanya lagi nih, prestasi Mas. Karena ini Mas Arfan ini kemarin cukup membanggakan sebenarnya di berbagai kontes, itu cukup membanggakan. Prestasinya apa ya Mas di kontes-kontes? Kontes pertama ikut kontes tuh tahun ya 2020 itu pertengahan. Awal-awal ya nggak ada yang menang, yang penting ikut kontes gitu, nyoba. Wajar lah ya. Wajar emang wajar. Pertama kali itu dapat di Surabaya. Itu pertama kali dapat. Bukannya di kontes? Di kontes itu malah yang kedua Mas. Oh, kedua malah. Pertama di Surabaya kontes itu. Terus kontes. Nah, kontes swasti itu dapat 2 malah ya. Dapat 2 juara. Luar biasa. Terus 2021 udah dapat di Klaten itu, alhamdulillah dapat GC Juve. Oh, langsung dapat GC loh, luar biasa. Luar biasa. Dapat di Bantul itu dapat. Terus kemarin di Sleman dapat lagi ya. Luar biasa nih. Jadi buat teman-teman nih sangat-sangat inspiratif banget. Dari yang awalnya cuma
di event, dapatnya juga apa maksudnya bener-bener belum kenal gitu loh. Kemudian bener-bener ya kalau saya bilang sih kalau Mas Arfan ini memang teliti gitu loh dari pemeliharaannya, pakannya. Mungkin bisa dibilang gini, tiap dapat ilmu langsung praktekin gitu ya. Kayak saya bilang ya mungkin beberapa kali dikonsultasikan misal untuk pakan, untuk obat gitu loh. Pakannya tetapnya Mas ya, pakai Artemia sama pelet aja kan. Pelet. Nah, jadi memang buat teman-teman ya, misal saya ngasih tahu itu bukan saya asal ngomong tapi sudah benar-benar dipraktekkan. Bahkan yang praktekkan pun hasil ikannya luar biasa banget, luar biasanya. Sudah bisa ekspor di Indonesia juga sudah pengirimannya banyak. Kendalanya pengiriman apa Mas kalau di daerah ini? Dari Magelang ya ini ya? Dari Magelang. Kalau sekarang pengiriman udah enak sih Mas. Dulu kan awal-awal nggak tahu karantina. Iya. Ya kita harus gimana karantina lewat lewat jasa pengiriman juga nggak bisa. Nggak bisa. Bisa sih, cuman harganya 2 kali lipat. Wah, jadi mahal. Terus akhirnya ya sambil belajar sambil sekarang udah bisa lewat BKIPM, tapi harus ke Jogja sih. Harus ke Jogja. Ya paling tidak. Kalau yang tidak sudah bisa ngirim luar pulau dengan surat karantina artinya itu legal, tidak kayak kita ngirim ikan tapi tulisannya jamu kan. sudah legal lah. Jadi kalau saya lebih ini sih Mas, maksudnya terserah buyer mau gimana, mau yang legal atau kayak gitu. Tapi kalau saya jadi bayarnya tetap minta yang legal karena apa? Jaminan keselamatan loh pasti. Kebanyakan ya sekarang yang pakai aja Mas, nggak apa-apa, pakai surat karantina nggak apa-apa. Iya. Atau paling nambah ya kalau suratnya itu cuma 5.000, tapi kan bensinnya bisa 10.000 kan. Lumayan. ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau beli ikan itu kalau memang harus di luar pulau dan harus pakai karantina, saya sarankan tetap pakai surat karantina aja. Kenapa? Karena itu untuk keamanan juga. Jadi keamanan ikannya juga keamanan dalam pengiriman. Toh nanti bagi yang seller juga Mas, ketika itu ternyata di bandara nanti di retur, uangnya nggak kembali loh. Artinya rugi ikan, rugi uang. Mungkin ikannya bisa kembali, tapi ada beberapa juga yang dimusnahkan karena dia dianggap ilegal ya, gitu. Oke Mas, ini luar biasa banget lah. Terus ini kita lebih ngobrol banyak ke ikannya ya. Mas Arfan paling seneng ikan apa? Jenis apa yang dimiliki dari 17 jenis itu? Ada bluegrass sama cobra ya. Snake skin yang blonde atau yang grey? Yang albino malahan. Oh, malah yang albino. Berarti albino yellow cobra atau albino snake skin ya. Tapi 3 strain itu ada semua. Malah bahkan yang lagi nyoba ini kan kemarin dapat metal albino Mas. Tapi dia metalnya bagus, albino coraknya masih belum baru metal albino apa? Metal dari cobra. Oh, metal snake skin ya berarti ya. Metal snake skin. Tapi keluar albino. Ya ada albinonya, ada anunya. Cuman coraknya belum tapi dia udah besar, nggak kayak les kan kecil-kecil Mas. Iya, metal snake ya les itu kecil-kecil, tapi punya saya lagi nyoba yang dia benar-benar keluar dari cobra, dari kembangin. Tapi ya itu seneng, ada suka dukanya sih R&D itu. Banyak. Sudah punya R&D loh. Ya R&D pribadi. Gitu. Oke. Ya itu sebenarnya gini Mas. Kalau ngobrolin kita ngobrolin ikan ya. Kalau ke kobra ya, terutama yang albino. Yeah. Itu rata-rata kan karakternya itu keluar merahnya. Yang itu karena faktornya dia karena albino kan. Jadi pigmen warna hitamnya yang hilang, yang muncul malah merah biasanya ya. Itu yang kadang membuat pusing kita sebagai breeder gitu loh. Nah kalau mau jadiin metal ya mungkin bagus juga, tapi metal yang bagus itu ketika malah dia base-nya warna merah. Jadi di metal itu warnanya kelihatan merahnya. Jadi kayak misal kecuali ya memang nanti di snake skin jenengan itu ekornya bisa kuning tapi kepalanya merah. Bagus banget itu. Itu bagus banget mestinya. Karena biasanya jenis-jenis snake skin warna merahnya muncul. Kalau yang biru nggak akan muncul merahnya malah. Misal kayak purple blue albino blue lace, albino purple lace atau mungkin albino blue grass.
itu kalau udah biru biasanya nggak keluar merahnya. Oh iya. Tapi kalau blue grass kan nanti keluar albino red grass-nya juga Ya. biasanya. Tapi kalau yang sudah biru nggak keluar warna merah-merahnya. Gitu Mas Arfan. Oke, ini ngobrol dikit tentang ikan gapinya Mas Arfan yang begitu banyaknya. Dia seneng sama blue grass, seneng sama snake skin atau cobra. Kemudian yang mungkin saya highlight dari sini untuk sistem akuariumnya Mas. Jenengan pakai sistem apa ini? Pakai Biofoam apa ya? namanya? Biofoam. Pakai biofoam. Dulu- Nggak ada pakai sistem keran macam-macam? Enggak, belum. Kalau ngisi air ya pakai selang biasa. Masih pakai selang ya Pakai masih. anu. Heeh. Kalau kelebihannya apa Mas? Kelebihannya? Dulu awal-awal pakai ini, pakai apa namanya? Semi under gravel itu. Heeh. Tapi harus sering-sering nyuci, harus sering-sering. Soalnya dia nyimpen apa namanya kotoran di bawahnya Endap itu. gitu. Heeh. Nah, Kalau biofoam? Kalau biofoam ya malah lebih cepat nyucinya, maksudnya lebih mudah untuk dicuci. Nah, kalau biofoam angkat, peres, balikin Selesai. lagi. Heeh. Selesai. Jadi lebih simpel biofoam daripada pakai yang gravel ya. Ya. Ya ini masing-masing breeder punya apa ya, punya tes sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disamain semuanya. Mungkin Mas Arfan itu hampir sama dengan saya, suka kesimpelan, jadi makanya banyak yang menggunakan biofoam. Iya, waktunya nggak banyak Mas. Mas Arfan punya karena punya usaha-usaha yang lain. Kalau saya kan cuma pelihara ikan, tapi kan tank saya banyak. Sehari 2.000 tank ya nggak encok nanti Mas. Oke. Ini untuk terakhir nih buat Mas Arfan nih. Nah, kita kan Swasti kan punya banyak program, salah satunya di Swasti TV ini. Nah, kira-kira Mas Arfan punya harapan nggak sih buat teman-teman, buat kita tim Swasti ini di Swasti TV ini biar kita jauh lebih maju lagi, jauh lebih anu lagi Mas? Ya ada sih, kita sebagai penonton tuh harapannya kita dapat edukasi yang banyak Mas. Iya. Soalnya ya salah satu sumber informasi yang mudah dan kan lewat YouTube lah istilahnya. Pertama informasi tentang banyak sebenarnya kita yang belum tahu, tapi lewat mana nih adanya ini kan bisa tambah mengedukasi kita tentang ya pengelolaan gapi ini, dari airnya, dari misalnya dari pengelolaan. Siap. Nah, oke. Aku tadi sempat lupa Mas. Sempat lupa nih. Nah, Mas Arfan kan karena udah jual di seluruh Indonesia, yang belum cuma Papua karena memang tadi kendalanya kayak gitu. Kemudian yang paling ini Mas, yang paling biar nanti seluruh rakyat Indonesia lihat Swasti TV biar lebih kenal lagi Mas Arfan. Nah, kira-kira nanti kalau Mas Arfan, kira-kira nanti kalau teman-teman Swasti atau yang lihat video ini mau menghubungi Mas Arfan atau mau order ikan gapi-gapi yang bagus-bagus ini, bisa ngubungi ke siapa? Monggo bilang aja, nanti tak cantumkan di sini nanti biar bisa di. Ke nomor teleponnya WA ya. WA bisa 0877 2755 8550. Nah itu nanti. Ya. Sama Terus Facebook atau Instagram? Instagram @avagapi. Ya. Instagram, terus Facebooknya pakai Facebook saya pribadi, Adib Arfan Aziz di Facebook. Oke. Nanti kalau Tokopedia ada, Shopee ada. Tuh. Kalau pengen transaksinya. Ya, oke. Oke, terima kasih banget teman-teman sudah menyaksikan acara ini, dan ini sangat inspiratif banget Mas Adib Arfan Aziz sudah ngasih saya salah satu orang yang benar-benar pengen banget ngikut dari kemarin-kemarin. Kenapa? Karena saya tahu perkembangannya dari SIGF sampai ke sini kan notabene nggak lama, tapi ternyata dia sudah banyak banget, mulai dari pengirimannya, mulai dari jualannya maupun dari prestasinya. Jadi saya pengen banget ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada orang yang sangat inspiratif di Magelang ini. Magelang bukan di Jogja ya, kita ngirim aja agak kesulitan ya kalau di Magelang ya, tapi bisa menembus pasar, bahkan sudah kirim sampai ke Malaysia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi selalu pokoknya. Oke, terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Salam Swasti Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.